Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrum Stambuk 191030. Di sini saya akan menjelaskan sebuah aplikasi pada mata kuliah Enterprise Resource Planning dengan nama dosen Dr. Hasniati, SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan dua modul dalam satu aplikasi, yakni modul yang pertama, Sistem Informasi ERP Persediaan Procurement, dan yang kedua, modul Sistem Informasi ERP Finance and Accounting. Nah, sebelum saya menjelaskan aplikasi tersebut, perlu kita mengetahui terlebih dahulu penjelasan dari kedua modul tersebut. Yang pertama, modul Sistem Informasi ERP Persediaan. Sistem procurement dimulai dari aktivitas pembuatan atau pembelian dari departemen. Setelah forum permintaan disetujui oleh atasan departemen terkait dan disampaikan ke departemen pembelian, maka petugas departemen pembelian akan melakukan pemilihan pihak pemasok negosiasi harga. Kemudian diterbitkan pesanan pembelian sebagai bukti bahwa perusahaan tersebut telah menyetujui proses pembelian kepada pihak pemasok. Kemudian proses penerimaan barang oleh gudang berdasarkan pesanan pembelian tersebut. Berdasarkan kesepakatan, maka pemasok melakukan penagihan disertai dengan faktur pajak proses pembayaran. Proses verifikasi penagihan oleh Departemen Keuangan serta dilakukan proses pembayaran kepada pemasok sebagai bukti pelunasan atas barang yang telah dibeli. Nah, yang kedua, modul Sistem Informasi ERP Finance and Accounting. Modul finansial merupakan salah satu modul yang terpenting yang dimiliki oleh SAP, di mana modul ini didesain khusus untuk memenuhi semua kebutuhan accounting dan keuangan dalam suatu perusahaan. Modul finansial ini berfungsi untuk mengolah dan mencatat transaksi-transaksi keuangan yang ada di dalam suatu perusahaan yang tujuannya adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat pada akhir periode. Fungsi dari modul ini sering digunakan, yakni account recoverability, account payable, asset accounting, dan general ledger. Manajemen accounting itu idealnya dengan sistem performance serta pengukuran seberapa efektif suatu sistem tersebut. Standarnya ditentukan oleh bagaimana pengguna menghitung dan men-startup standarnya. Sedangkan financial accounting merupakan sistem pelaporan keuangan yang nantinya akan diberikan kepada pihak ketiga pada financial accounting standar yang telah ditentukan. Jadi hampir semua perusahaan menggunakan cara perhitungan yang sama. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan mengenai modul Sistem Informasi ERP Persediaan dan modul Sistem Informasi ERP Finance and Accounting. Nah, sekarang kita langsung saja masuk di aplikasi penerapan dari kedua modul tersebut. Aplikasi yang saya gunakan adalah aplikasi pencatatan pelaporan pembelian dan penjualan barang elektronik. Pertama saya login di aplikasi modul Sistem Informasi Persediaan. Nah, seperti inilah tampilan dari aplikasi modul Sistem Informasi ERP Persediaan. Dalam tampilan ini ada dua link, yakni link kategori dan link brand. Di dalam link kategori ada beberapa item, yaitu terdapat kode barang, gambar barang, nama barang, jenis barang, ada harga beli,
harga jual, itu ada satuan, jumlah, tanggal dan aksi. Dalam aksi itu ada menu hapus dan menu ubah. Nah, salah satu contohnya yang ada pada tampilan tersebut. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan sebuah barang. Kita klik menu tambah. Nah, inilah kita isi di sini kode barang. Nah, kita pilih gambar yang akan kita masukkan. Misalnya saya masukkan gambar televisi. Nah, di sini nama barangnya televisi SAR. Jenis barangnya televisi. Sini kita harga belinya, anggap kita kasih harga 1 juta. Kita jual dengan harga 1.500.000. Yaitu dalam satuan unit atau buah sama. Anggap jumlahnya itu 1. Kita menentukan tanggalnya, kita kasih tanggal, anggap 16. Nah, kita pilih menu simpan. Nah, ini sudah bertambah nama barang. Jika kita mau menambahkan barang lagi, kita sisa klik menu tambah dan mengisi kembali form yang telah tersedia. Nah, cukup 2 saja sebagai sampel. Nah, selanjutnya ada link brand. Link brand itu terdapat logo, brand itu kategori barang, dan aksi ubah atau hapus. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan. Kita pilih gambar televisi. Ini kita kasih nama televisi. Kita simpan. Nah, ini dia tampilan sudah bertambah. Jadi, jika kita ingin menambahkan lagi sebuah brand, kita sisa klik menu tambah, masukkan gambar dan masukkan nama brandnya. Di sini juga ada menu ubah dan hapus. Jika kita pilih ubah, kita bisa mengganti gambar dan mengganti nama barang. Jika kita klik menu hapus, kita menghapus gambar yang atau brand yang telah diinputkan. Nah, seperti inilah tampilan dari sistem informasi ERP persediaan. Sekarang kita masuk pada modul sistem informasi ERP Finance and Accounting. Kita logout, kita masuk. Seperti inilah tampilan dari sistem informasi ERP Finance and Accounting. Dalam tampilan aplikasi ini terdapat 3 menu item. Ada item pendapatan, item pengeluaran, dan item transaksi. Pertama kita masuk di menu pendapatan. Dalam menu pendapatan ini ada nama barang,
jumlah dalam artian keuntungan dari penjualan barang tersebut, keterangan misalnya dari mana barang tersebut kita peroleh, tanggal pembelian, dan ada aksi ubah dan hapus. Di sini juga kita bisa menambahkan, misalnya kita tambahkan televisi. Nah, di sini penjualan, kalau kita ada keuntungan, anggap kita kasih keuntungan 500. Keterangan dari mana kita membeli, toko kita membeli barang tersebut. Misalnya saya kasih nama tokonya PT Arjuna Elektronik. Tanggal pembelian kita bisa tentukan tanggalnya, anggap kita kasih tanggal 16, simpan. Nah, kelebihan. Di sini kalau jika ada terdapat kesalahan, kita bisa mengklik menu ubah. Apabila terdapat kesalahan, kita juga bisa mengklik menu hapus. Dan kita bisa menambahkan, misalnya televisi jumlahnya 500. Keterangan toko perolehan PT Arjuna Elektronik, tanggal 16, kita simpan. Nah, seperti inilah tampilan pendapatan. Namun ada juga item pengeluaran. Item pengeluaran itu terdapat nama, jumlah, keterangan, tanggal, aksi. Nah, di sini salah satu contohnya, misalnya nama barangnya itu Canon, harganya itu 1.500.000, keterangannya itu sebagai tujuannya untuk apa? Misalnya untuk keperluan dokumentasi rapat kantoran. Tanggal pembeliannya itu tanggal 15 bulan 1 2021. Di sini pun juga kita bisa menambahkan nama barang. Misalnya kita tambahkan lagi televisi. Jumlahnya 2 juta. Keterangannya itu penggunanya untuk apa, misalnya kegunaan digunakan pada tanggal pembelian, kita anggap kasih tanggal 18, kita simpan. Nah, inilah tampilan dari menu pengeluaran. Nah, selanjutnya kita masuk di menu transaksi. Di menu transaksi juga ada kode barang, jumlah, keterangan, tanggal, dan aksi. Di sini pun juga kita bisa menambahkan nama barang. Misalnya kode barangnya itu 002, jumlah barangnya 40 juta. Keterangannya nama barangnya dan berapa banyak barang yang ingin kita ambil dari toko. Misalnya televisi, kategori
televisi. Televisi kita bisa membeli misalnya merek TV SAR, Panasonic, LG, Samsung. Tanggal pembelian juga kita bisa tentukan di sini, tanggal 19 kita simpan. Nah, inilah tampilan dari item transaksi pada sistem informasi ERP Finance and Accounting. Nah, demikianlah penjelasan dari kedua aplikasi tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.